Kalau kita laksanakan ABS SBK di Sumatera Barat ini, ya habis pariwisata kita. Tetapi negara kita belum mengakui ini sebagai filosofi. Kalau ada mama atau nenek mama kan gitu ya, pemangku adat, pengulu, datuk gitu kan, tidak sholat itu biasa aja dilihat, gitu kan. Atau ada bundo kandung kan gitu ya, tidak berjilbab, tidak menutup aurat, itu biasa saja dilihat gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sanak semua, kembali di podcast yang diselenggarakan oleh DPW PKS Sumatera Barat. Perkenalkan, saya Taufik, host yang akan mendampingi diskusi kita pada kali ini. Kali ini kita akan berdiskusi tentang suatu yang menarik yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu tentang adat basandi syarak basandi kitabullah. Nah, untuk pembahasan ini kita akan bertemu dan berdiskusi dengan seorang yang spesial yang pastinya sudah sangat memahami apa itu ABS SBK yang sudah lama sejak kecil mungkin kita mendengarnya. Beliau adalah seorang, kita bisa sebut sebagai budayawan, juga merupakan hari ini sebagai dosen Stayastis Padang dan pernah berkiprah sebagai anggota DPRD Sumatera Barat. Dan yang teranyar adalah sebagai ketua 3 Elkam Sumatera Barat, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kita sambut dengan meriah Bapak Dr. Haji Budiman Dato' Amalanugarang SAG MM. Selamat datang Mbak Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa kita bicara ini? Pastinya ada alasan yang sangat urgen dan penting, sehingga di podcast kali ini kita akan membahas itu. Bagaimana kabarnya Mak Datuk? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat ya. Dan ya selamat siang, selamat sore seluruh pemirsa yang saya hormati. Ya. Baik, kita tidak akan berlama-lama, kita akan langsung pada pembahasan utama. Pembahasan ini berdasarkan undang-undang yang mungkin sebagian orang sudah akrab, sebagian mungkin belum, termasuk bagi orang yang umum ya. Ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, betul ya Mbak Dato ya? Apa itu? Dia membicarakan tentang pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Di dalamnya itu bicara tentang adat basandi syarak basandi kitabullah yang merupakan filosofi kehidupan kita. Nah, pertanyaan pertama Mbak Dato, kenapa undang-undang ini menjadi penting yang di dalamnya ada bicara tentang ABS SBK yang di mana-mana itu selalu dibicarakan apalagi oleh pemerintah kita di Sumatera Barat. Ya, jadi gini ya, adat basandi syarak basandi kitabullah di Sumatera Barat ini sudah berjalan sekian ratus tahun gitu ya. Artinya nilai-nilai ABS SBK sudah dilaksanakan, sudah menjadi hal yang menyatu dengan masyarakat Sumatera Barat. Gitu. Dan itu sudah lama ya, sebelum masa penjajahan kan gitu ya. Kemudian di zaman penjajahan sampai kita di zaman kemerdekaan ya. Setelah itu juga Orde Lama, di Orde Baru, bahkan sampai di Orde Reformasi gitu ya. ABS SBK ini sudah dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Tetapi negara kita belum mengakui ini sebagai filosofi, belum mengakui sebagai landasan kehidupan di Sumatera Barat. Nah, jadi baru bincang-bincang kita sesama kita gitu ya, tapi negara belum mengakui. Tetapi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, lebih kurang 3 tahun yang lalu, ini menjadi hal yang sangat penting, undang-undang ini menjadi hal yang sangat strategis bagi ya masyarakat Sumatera Barat gitu. Ya, kenapa? Karena ABS SBK bukan hanya sekedar slogan, bukan sekedar filosofi, tapi dia sudah menjadi hukum formal. Dia sudah menjadi hukum positif yang diakui oleh negara, yang memang disahkan oleh negara
Dan ini tentu sangat-sangat kita syukuri sebagai masyarakat Sumatera Barat, ya, orang Minangkabau yang filosofi landasan kehidupannya sekarang ini sah secara hukum dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara menyeluruh di seluruh masyarakat kita yang ada di Sumatera Barat. Iya. Berarti satu sisi ini sebuah kebanggaan karena falsafah hidup kita sudah diakui secara hukum oleh negara. Tapi satu sisi kan berarti Mbak Dato ada PR. Kalau secara hukum sudah ada, ya berarti mau tidak mau ya harus diimplementasikan. Cuman sebelum kita masuk soal implementasinya, mungkin yang perlu kita gali dulu interpretasi atau pemaknaannya ini, apakah seluruh elemen di Sumatera Barat, Minangkabau ini sudah seimbang, sudah setara, atau ada jurang pemahaman di sini, Mbak Dato? Gimana menurut Mbak Dato? Ya, ini salah satu persoalan serius kita. Ya, jadi walaupun ABS-SBK ini sudah berumur lama dan sudah dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat, itu ya di tengah-tengah masyarakat, baik di kalangan tokoh maupun di masyarakat memang masih terjadi perbedaan pemahaman gitu ya. Dan itu juga dipengaruhi oleh perjalanan sejarah. Gitu kan? Kalau aslinya ya ABS-SBK itu sebagaimana dalam Sumpah Bukit Sati ya, Bukit Marapalam, itu kan, adat bersandi syarak bersandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Gitu ya. Itu sebenarnya sudah kesepakatan deklarasi ya seluruh masyarakat Sumatera Barat, seluruh unsur tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan, nenek mama, alim ulama, cadik pandai yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Minangkabau sepakat bahwasanya adat kita ini berlandaskan kepada syariat Islam. Dan syariat Islam itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dikatakan oleh syariat Islam, itulah yang kita jadikan, yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sumatera Barat. Tapi perkembangan waktu, perjalanan waktu gitu ya, mulai dari zaman Belanda, itu masyarakat Sumatera Barat itu sengaja dijauhkan dari filosofinya ini. Kemudian di zaman kemerdekaan, termasuk juga di zaman Orde Baru, 32 tahun kita bersama Orde Baru itu juga identik ya, ABS-SBK ini disekulerkan gitu ya. Disekulerkan. Dipahami secara sekularistik, terpisahnya antara adat dengan agama. Gitu. Jadi bagaimana contohnya itu? Ya kita lihat sebagai contoh ya. Kalau zaman Orde Baru itu lebih cenderung menguatkan kepada adat. Dan adat di sini juga tidak kepada adat dan sabana adat, tetapi kepada adat istiadat atau budayanya Minangkabau, lebih cenderung ke situ, tapi agak terabaikan tentang syariat gitu. Banyak juga contoh yang lain. Kenapa disebut diabaikan tentang syariat itu? Kadang kita lihat ya di zaman Orde Baru gitu ya, kalau ada mama atau nenek mama kan gitu ya, pemangku adat, pengulu, datuk gitu kan, tidak sholat itu biasa aja dilihat gitu kan. Atau ada bundo kandung kan gitu ya, tidak berjilbab, tidak menutup aurat, itu biasa saja dilihat gitu kan. Padahal substansi dari adat dan sabana adat itu bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu mulai dari pemimpinnya, nenek mamanya, alim ulamanya, cadik pandainya, termasuk bundo kandungnya, itu melaksanakan hendaknya nilai-nilai, prinsip-prinsip syariat Islam itu. Tapi di zaman Orde Baru itu terabaikan. Itu pengamatan saya karena saya hidup juga di zaman Orde Baru gitu ya. Tapi setelah zaman reformasi, kemudian hidup kembali, bangkit lagi gitu kan. Bagaimana kembali kepada nagari, kembali kepada surau, gitu, balik ke surau. Itu kan bahasa yang bahasa reformasi sebenarnya. Itu sudah merubah. Ya, bagaimana kita kembali menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, pakaian muslim-muslimah itu menjadi hal yang dianjurkan oleh pemerintah dan tokoh-tokoh kita gitu ya.
Kemudian bagaimana kita selalu dekat dengan Al-Quran. Ada program tahfiz Al-Quran, ada program ya kegiatan-kegiatan yang mendekatkan anak-anak kita, pendidikan kita dengan Islam gitu. Itu kembali sebenarnya kepada nilai-nilai adat dan sabana adat gitu. Namun ya proses sekularistik yang terjadi itu ya tidak sekarang masih berpengaruh gitu. Nah, sehingga di waktu keluarnya Undang-Undang 17 tahun 2022 ini masih ada perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh Sumatera Barat gitu ya. Ya, karena ABS-SBK itu ada di kalangan nenek mama, lain pula dia menerjemahkannya. Ya, memaknainya. Di kalangan alim ulama berbeda pula dia memaknainya. Di kalangan cadek pandai berbeda pula dia memahaminya. Ya, contoh, misalnya di kalangan cadek pandai, saya mendengar langsung itu kan, kalau kita laksanakan ABS SBK di Sumatera Barat ini, ya habis pariwisata kita, gitu ya. Kemudian kalau kita laksanakan ABS SBK di Sumatera Barat ini, ekonomi kita pasti susah gitu. Itu semacam ya lontaran yang keluar dari kalangan kampus ya, orang-orang kampus gitu kan. Itu sangat memprihatinkan, menunjukkan ketidakpahaman ya di kalangan tokoh bahkan cadek pandai kita sendiri substansi dari ABS-SBK gitu. Artinya masing-masing tokoh ini ya kalau bisa disebut tiga tungku sejarangan ini tadi tungku tiga sejarangan ini berdiri pada posisi masing-masing, tidak coba menggabungkan ketiga unsur dalam pemahamannya. Nah, itu bagaimana cara mengintegrasikannya itu, Mareto, agar memang ya cadek pandai juga punya perspektif juga perspektif alim ulama, perspektif penghulu dan sebagainya. Atau sebaliknya, Mareto. Bagaimana agak integral semuanya gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi, kita bersyukur dengan adanya Undang-Undang 17 tahun 2022 tentang pemerintahan Sumatera Barat, yang dalam pasal 5C-nya jelas dan tegas itu bahwa antara ya Islam dan adat Minangkabau itu terintegrasi gitu ya. Dia menyatu. Dia ibarat tubuh dengan ruh gitu ya. Tidak bisa dipisahkan. Pasal 5C itu di awal menyebutkan gitu. Sumatera Barat ya, adat dan budaya Sumatera Barat berdasarkan adat bersandi syarak bersandi kitabullah itu. Jadi baik adat kita maupun budaya kita di Sumatera Barat ini berdasarkan kepada ABS-SBK. Kemudian dalam semua literatur, hampir semua literatur ya, dalam penelitian saya, dalam disertasi saya juga saya menemukan gitu bahwa tidak ada makna lain dari ABS-SBK itu adalah bahwa ABS-SBK adalah filosofi pedoman hidup masyarakat Sumatera Barat yang berdasarkan kepada Islam, dan Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Ya, pasal 5C ini harus digarisbawahi oleh alim ulama, harus digarisbawahi oleh nenek mama, harus digarisbawahi oleh cadek pandai. Tidak ada lagi perbedaan di antara kita, bahwa yang dimaksud dengan ABS-SBK itu adalah syariat Islam. Bahwa yang dimaksud dengan ABS-SBK itu adalah syariat Islam, dan syariat Islam pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Titik gitu kan? Nah, ada. Jadi bagaimana? Adat kita, apapun yang kita lakukan, ya, kebiasaan, ya, keseharian kita, baik aspek ibadah kita, aspek akhlak kita, aspek sosial kita, aspek ekonomi kita, aspek keamanan dan sebagainya, ya, itu harus merujuk kepada syarak gitu ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga sampai kepada budaya, itu kan, yang selama ini kan yang menonjol itu kan budaya. Ya, misalnya bagaimana pakaian barale, bagaimana proses barale, bagaimana proses misalnya kematian gitu ya, bagaimana mungkin proses permainan anak Minangkabau gitu ya, kan cenderungnya ke situ, ya kan? Ini berdasarkan undang-undang ini gitu ya, semuanya harus merujuk kepada ABS-SBK, semuanya harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah.
Jadi kalau Barale ndak boleh lagi ya masyarakat Minang, baik yang ada di Pariaman, baik yang ada di pesisir selatan, yang ada di Tanah Datar, yang ada di Agam, dari Pasaman sampai ke Damasraya sana, yang tergabung dalam Minangkabau, Sumatera Barat, ndak boleh lagi yang namanya misalnya Barale setengah telanjang gitu ya, artis-artisnya gitu. Itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan adat besandi syarat basin kitabullah. Silahkan berseni, silahkan berbudaya, silahkan berkreasi, jangan keluar dari nilai-nilai syariat Islam itu. Dan nilai-nilai syariat Islam itu sangat indah. Tergantung kita mengemasnya. Innallaha jamal yuhibbul jamal gitu ya. Allah itu indah dan menyukai keindahan gitu ya. Jadi Islam tidak anti keindahan, syariat tidak anti keindahan gitu ya. Tapi bagaimana kita mengemas gitu ya. Nilai-nilai ini yang benar-benar membawa kebaikan bagi dunia kita dan membawa kebaikan kepada akhirat kita kan gitu. Artinya secara undang-undang ini sudah jelas. Sudah jelas. Tapi bagaimana, apakah ini perlu semua elemen kembali bertemu, duduk satu meja mendiskusikan secara bersama nih, Mareto, agar memang definisinya tidak berdiri masing-masing gitu. Walaupun kita di undang-undang sudah jelas. Apakah ini perlu ada kita bertemu mendiskusikan ini agar memang sama, agar memang ini bisa dieksekusi untuk kemanfaatan masyarakat Sumatera Barat gitu. Minangkabau. Bagaimana menurut Mareto? Dan ya wajib ada pertemuan, wajib ada diskusi, wajib ada musyawarah gitu. Karena di adat Minang pun yang menjadi bahagian penting dari prinsip hidup orang Minang adalah duduk surang balapang-lapang, duduk basamo basampik-sampik gitu ya. Ya, artinya apa itu? Bahwa ya gagasan, pemikiran, pendapat itu dihargai di Minangkabau gitu ya. Melalui ya dialog, melalui musyawarah. Nanti kita akan mendapatkan satu kesimpulan. Ya kan? Kalau bule ayah ke pemuluh, bule kato kamu pakai gitu ya. Kalau bule lah bisa digolongkan, kalau picak lah bisa dilayangkan gitu ya. Itu artinya hasil dari musyawarah yang ada di Minangkabau. Maka terkait dengan filosofi yang sangat penting ini, yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Sumatera Barat ini, itu tentu menjadi prioritas utama untuk kita diskusikan. Ndak ada kusuk nan ndak selesai gitu ya. Jadi kalau ada perbedaan misalnya antara Elkam dengan MUI, dengan mungkin tokoh-tokoh di HMI misalnya gitu kan, itu yang mewakili lembaga ya, lembaga tali tigo sepilin tungku tigo sajarangan ya, itu mesti ada dialog di antara mereka gitu ya. Kemudian harus ada diskusi di antara mereka. Nanti akan kita ketemukan ada satu kesimpulan ya, satu definisi, satu prinsip yang memang kita pahami bersama-sama gitu ya. Jadi tidak miliknya ABSSBK ini, bukan miliknya mungkin orang-orang MUI Sumatera Barat gitu ya. ABSSBK itu bukan miliknya Elkam atau lembaga-lembaga setingkat Elkam di Sumatera Barat gitu ya. Karena ya memang ini fenomena juga dalam kehidupan kita ya. Lembaga adat ini di Minangkabau itu sekarang juga menjamur gitu. Kalau tidak didialogkan, itu malah tidak ada titik temu gitu ya. Setingkat Elkam ada namanya Fkan, ada namanya Bakorkan gitu ya, ada namanya MTKam gitu ya. Banyak lembaga adat ini gitu ya. Tapi ya setelah kita musyawarahkan ya, kemudian kita fasilitasi, ya mungkin perlu ya lembaga tertentu juga untuk merangkum, untuk menyimpulkan gitu ya hasil-hasil diskusi terkait dengan filosofi ini nantinya gitu. Ya, tentu kita sebagai warga Sumatera Barat, sebagai anak kemenakan, tentu berharap itu bisa terwujud agar memang kita yang mungkin masyarakat umum ini tidak terlalu paham yang terkait peraturan kebijakannya yang bisa berjalan sesuai kesepakatan alim ulama, cedia pandai gitu nenek mama gitu. Nah, tentu nanti setelah berharap ini segera terwujud kesepakatan ini kita bisa menyimpulkan, dan seandainya ini sudah terwujud, tentu agar sekuat undang-undang, tentu juga di level daerah juga harus ada perda. Nah, jadi sebelum ke sana ya.
Sebenarnya Undang-Undang 17 tahun 2022 ini di dalamnya juga bermakna harmonisasi gitu ya. Harmonisasi. Ya, harmonisasi, integrasi, harmonisasi gitu kan. Integrasinya nilai Islam dan adat secara utuh gitu ya. Kemudian harmonisasi antara adat dengan syariat gitu ya. Tentu juga tokoh-tokohnya dan lembaga-lembaganya gitu ya. Jadi tidak ada lagi ya perbedaan di antara kita tentang ABSSBK baik dalam kacamata lembaga-lembaga yang ada di Sumatera Barat maupun tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Barat. Dan ini undang-undang ini mengamanahkan harus terjadinya harmonisasi gitu. Dan ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat Sumatera Barat setelah diberi ya istilahnya stempel ABSSBK atau keistimewaan menjalankan pemerintahan dengan local wisdom gitu ya, keistimewaan lokal kita ini dengan filosofi adat Basandisara ya, terjadi harmonisasi, terjadi kolaborasi. Dengan kekuatan harmonisasi dan kolaborasi ini tentu kita berharap ada terobosan-terobosan baru yang muncul, ada gagasan-gagasan baru yang muncul, ada keistimewaan yang membedakan ya provinsi-provinsi yang tidak memiliki ABSSBK dengan provinsi kita memiliki ABSSBK harus lebih baik dari yang provinsi lain gitu. Apalagi di dalam ABSSBK itu terkandung juga makna al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam gitu kan. Jadi artinya dengan ABSSBK ini Sumatera Barat harus lebih hebat dibandingkan provinsi-provinsi lain dari semua aspek kehidupan tentunya. Ya. Memang ada indikator yang harus kita buat Sumatera Barat ini jadi hebat gitu ya. Yang pertama dari segi kehidupan religiusnya harus hebat kan gitu. Ya kan? Harus hebat. Yang kedua, bagaimana dari segi sisi keamanannya ya, amannya kehidupan masyarakat ini mesti hebat dengan ABSSBK ini. Yang ketiga dari sisi ekonomi gitu kan ya, dari sisi ekonomi bagaimana dengan ABSSBK ini masyarakat Sumatera Barat secara ekonomi berada di atas rata-rata nasional gitu ya kan. Tentu ABSSBK ini harus membuktikan Islam atau syariat Islam itu yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang diterjunkan ke tengah-tengah umat manusia. Gitu kan? Jadi Islam yang hebat, Islam yang baik itu harus mampu kita buktikan dengan filosofi hidup kita ABSSBK ini. Apa contoh di bidang ekonomi yang bisa dampak positif dari ABSSBK ini? Apakah terkait misalnya ekonomi syariah atau bagaimana itu, Mareto? Benar ya. Jadi kalau kita kembali kepada ABSSBK, itu artinya ekonomi Sumatera Barat berbasiskan kepada syariat Islam. Ekonomi syariah, perbankan syariah, menghabisi riba gitu ya, dan berharap ekonomi kita memang ekonomi yang membawa keberkahan. Nah, ya tentu dengan ekonomi syariah. Bank syariah lebih berkah daripada bank konvensional. Bank syariah lebih menguntungkan dari bank konvensional. Tentu untungnya kita lihat dari dua sisi gitu kan. Jangan kadang-kadang kan kita ini termasuk juga kita orang Minang gitu kan. Kadang sisi hitung-hitungan kita dunia saja kan gitu ya. Nah, kita hitung-hitung bunganya, kita hitung untung dunianya, berapa uang kali lipatnya kan gitu ya. Kita itu benar. Untung dunia kita cari, untung akhirat juga kita cari. Nah, maka kita ingin mendapatkan untung yang besar dengan sistem ekonomi syariah misalnya gitu kan, ya, yang memang itu lebih menjamin, itu lebih aman secara ya ekonomi di dunia dan mendapatkan keberkahan di akhirat. Ya, dan ini kita tidak boleh ragu-ragu lagi masyarakat Sumatera Barat dengan sistem ekonomi syariah ini. Orang di Eropa saja memakai sistem prinsip ekonomi syariah itu. Walaupun dia tidak menyebutnya mungkinnya Bank London Syariah, tidak begitu ya. Tapi sistem ya, sistem akadnya, sistem bagi hasilnya itu mereka pakai semua. Dan itu perbankan mereka menjadi sehat, perbankan mereka menjadi kuat kan gitu, dan masyarakat menikmati kenyamanan dan keberkahannya. Artinya ABSSBK ini tidak hanya terkait suatu ibadah ritual. Oh ya, tidak. Tapi juga ekonomi, sosial, budaya, dari segala kalangan, dari kecil hingga tua. Iya, betul. Tadi Mbak Dato sebut tentang
keistimewaan. Apakah ini maksudnya daerah istimewa yang dulu pernah dimunculkan oleh beberapa tokoh, atau yang keistimewaan ini ada kekhasan aja, atau memang perlu bicara secara definitif gitu? Ya, memang di sini ada dua sisi sudut pandang gitu ya. Saya melihat ada sebagian tokoh Sumatera Barat lebih cenderung secara politis gitu ya, dan menuntut agar keistimewaan itu diwujudkan dalam bentuk deklaratif kan gitu ya. Jadi yang penting Sumatera Barat menjadi daerah istimewa, sebagaimana istimewanya daerah Aceh, bagaimana istimewanya Jogja, bagaimana istimewanya Papua gitu ya. Kalau itu yang kita maksud, ya itu kita mungkin tidak akan mendapatkan keistimewaan itu. Karena memang kita dengan Aceh itu berbeda, dari segi sejarah berbeda, dari kulturnya berbeda. Kemudian dari kita Jogja juga begitu, itu daerah kesultanan yang memang dulu tidak pernah dijajah Belanda gitu kan. Maka dia diberi keistimewaan. Aceh juga tidak pernah dijajah Belanda kan gitu kan, dia diberi juga keistimewaan. Kemudian kalau Papua, keistimewaannya dari segi sumber daya alam kan gitu kan. Kekayaan alamnya dia diberi keistimewaan dengan ya otonomi khusus misalnya gitu kan. Sedangkan kita, kekayaan kita adalah pemikiran. Ya, makanya kalau di sini tidak ada industri yang besar ya, yang ada itu industri otak gitu. Itu kehebatan orang Minang, dan makanya pemerintah pusat memberikan keistimewaan kepada kita dalam bentuk filosofi, gagasan, pemikiran gitu. Maka yang paling tepat, keistimewaan yang kita tunggu-tunggu itu sebenarnya keistimewaan secara substantif, substansi gitu kan. Masyarakat Sumatera Barat yang berlandaskan syariat Islam, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah ini akan menjadi umat terbaik jika urusan kehidupan kita dalam semua aspek ya kita bangun dengan nilai-nilai Islam yang luar biasa ini. Itu. Jadi secara substansi, oleh sebab itu undang-undang ini tidak akan menjadikan Sumatera Barat istimewa kalau tidak kita tindak lanjuti dengan aturan turunannya dan tidak kita laksanakan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, di nagari, di kabupaten kota maupun di tingkat Sumatera Barat. Jadi undang-undang ini memang mengikat semua kita, mengikat secara pribadi, mengikat secara keluarga, mengikat secara pemerintahan. Pemerintahan nagari terikat dengan undang-undang ini. Pemerintahan kabupaten kota terikat dengan undang-undang ini. Pemerintahan provinsi Sumatera Barat terikat dengan undang-undang ini. Makanya undang-undang ini namanya Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat itu. Tapi semua yang terkait dengan Sumatera Barat, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya, harus merujuk kepada ABS SBK, Adat Bersandi Syara, Syarak Bersandi Kitabullah. Kalau kita bicara dari sisi pemerintahannya Pak Madeto, apa kira-kira yang perlu kita siapkan ini, pemerintahan kita siapkan? Apakah perlu membuat perda-perda yang lebih spesifik, atau ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita? Yang pertama ya, saya lihat sekarang kalau sosialisasi itu sudah cukup lah ya. Cukup ya. Walaupun nanti perlu juga sosialisasi secara khusus gitu kan. Tapi secara umum sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat gitu ya, terkait dengan undang-undang ini. Ya, kemudian tokoh-tokoh Sumatera Barat juga sudah membahas gitu ya. Diskusi-diskusi juga sudah sering dilakukan tentang ABS SBK ini. Maka yang sangat penting dan mendesak saat sekarang ini adalah aturan turunan dari Undang-Undang 17 tahun 2022 ini, yaitu peraturan daerah tentang adat bersandi syara, syarak bersandi kitabullah, dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Itu yang sangat penting sekarang ini, agar kita tidak lagi berbeda pandangan. Mulai dari sisi makna, definisi, tidak ada lagi perbedaan seharusnya. Itu kan mesti sudah ada secara legal formal ABS SBK itu ini dia, gitu. Jadi tidak boleh lagi
ba kecek Datuk Monogarang saya misalnya kan. Ini ABSSBK. Kemudian dari kawan-kawan yang misalnya ulama misalnya gitu kan. ABSSBK menurut dia begini. Dari Datuk dari agam katanya begini gitu kan. Kemudian Nini Mama ya dari Damansara ABSSBK begini. Tidak ada lagi perbedaan itu karena undang-undang ini yang menuntut kita harmonisasi dan integrasi nilai, ya satu definisi, satu maksud, satu tujuan. Sampai memang harus memuat juga perda ini menjelaskan tentang apa ya prinsip-prinsip utama ya dari adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Kemudian yang berikutnya, perda ini juga harus menggambarkan cakupan dari ABSSBK ini terkait masalah apa saja, kan gitu kan? Ini memang itu yang akan melahirkan perda-perda berikutnya yang lain, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ya misalnya seperti yang kita gambarkan tadi di dalam undang-undang itu disebutkan di situ adat dan budaya. Adat itu mencakup urusan pribadi, urusan keluarga, urusan nagari, urusan kabupaten kota, urusan tingkat provinsi Sumatera Barat. Berarti cakupan dari urusan itu harus juga jelas gitu ya. Kemudian adat itu juga hal yang terkait dengan kehidupan beragama, gitu kan? Itu tentu harus ada perdanya. Itu salah satu cakupannya. Jadi terkait dengan kehidupan beragama juga harus diperjelas. Jangan nanti ya misalnya kesannya ABSSBK itu tidak membolehkan orang non-Islam di Sumatera Barat kan gitu ya. Tidak boleh berdiri gereja di Sumatera Barat gitu ya. Jangan sampai diartikan demikian atau setiap orang yang non-Islam dipaksa berpakaian muslimah misalnya gitu kan. Nah, itu namanya distorsi pemahaman tentang ABSSBK. ABSSBK itu menerima perbedaan. Menerima artinya ya kebinekaan daerah kita ini, dan itu bukan cerita tetapi adalah fakta kan gitu ya. Gereja ada di Padang Panjang, ada di Bukit Tinggi, ada di Kota Padang kan gitu kan. Jadi di daerah-daerah Islam itu ada gereja. Kemudian di sini juga ada sekolah non Islam kan gitu kan. Itu biasa saja. Jadi ini ya perlu diperjelaskan gitu kan. Jadi kalau ada perda tentang kehidupan beragama, ya mungkin kita perlu menguatkan apa yang sudah kita amalkan selama ini, yang sudah kita kerjakan selama ini. Misalnya di Kota Padang, misalnya kan, ada sekarang program ya Smart Surau, gitu ya. Saya mengamati, saya mempelajari ini ABSSBK semuanya nih gitu ya. Di Tanah Datar ada program 1000 wakaf hafiz setiap tahun gitu kan. Nah, sekarang sudah lahir lebih dari 20.000 hafiz-hafizah. Yang hafiz dari 1 juz sampai 30 juz itu lebih dari 20.000 banyaknya. Itu di Kabupaten Tanah Datar saja. Itu adalah implementasi dari ABSSBK gitu. Tapi itu perlu diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah. Nah, itu turunan setelah adanya Perda ABSSBK tadi. Ya kan, sampai kepada cakupannya, kemudian kewenangan dan sebagainya kan gitu. Itu banyak yang perlu diatur di situ. Sampai ya mungkin isu-isu yang strategis misalnya, isu-isu yang sangat viral di Sumatera Barat akhir-akhir ini misalnya tentang sertifikasi tanah ulayat misalnya gitu kan. Itu kan terjadi juga masalah gitu ya di beberapa tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh nenek mama gitu ya, lembaga yang ada di Sumatera Barat, ada yang setuju dan tidak setuju kan gitu kan. Itu tinggal kita tuangkan ya kan dalam bentuk perda ya kan, sehingga yang terbaik untuk Sumatera Barat sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 17 tahun 2022 ini tentu kita kombinasikan dengan undang-undang tentang pertanahan, kemudian muatan lokal kita, bahwa kita punya tanah ulayat ya, kita punya harta pusaka tinggi, kita punya harta pusaka rendah kan gitu ya. Nah, ini kalau kita sertifikatkan bagaimana, kalau ada kekhawatiran ini tinggal kita atur di dalam perda. Tapi jangan sampai kita di Sumatera Barat ini misalnya kan mengikuti keinginan Belanda sampai sekarang gitu ya. Apa keinginan Belanda? Dia menerjemahkan bahwa
Hukum adat tuh hukum yang tidak tertulis. Ya kan? Sampai-sampai kita diberi titian barakwa banyak. Ya kan? Ada tanah ulayat tapi tidak jelas batas-batasnya. Ya kan? Bahkan antar nagari tidak jelas batas-batas nagarinya. Ya kan? Sementara kita ABS SBK, adat basandi syarak basandi kitabullah, setiap urusan muamalah dalam Islam tuh diperintahkan dalam ayat yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah. Faktubuh, harus tertulis, kan gitu kan? Nah, jadi ini harus direformasi. Jadi tidak ada urusan adat ini harus ditulis gitu ya. Itu harus kita reformasi, itu peninggalan Belanda itu harus kita buang. Gitu kan? Yang menyebabkan anak kemenakan kita berkelahi, yang menyebabkan antara nagari berkelahi, berbunuh-bunuhan, kan gitu kan? Itu menyebabkan kita tidak aman. Tapi kalau kita negara hukum yang memang harus ada data, fakta dan tertulis, kita harus ikuti itu. Itu kan, dan itu sesuai dengan syariat Islam. Itu kan? Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi termasuk juga misalnya kita mungkin perlu mengatur peraturan daerah tentang ya tambang di Sumatera Barat, gitu kan? Itu tidak berbeda ya. Misalnya tambang di Papua berbeda dengan tambang yang ada di Sumatera Barat. Kalau di Papua mungkin tidak ada pemilik tanahnya, tidak ada pemilik sungainya, karena tanah kosong saja, orang tidak berapa orang di situ. Tapi di Sumatera Barat dari gunung sampai ke laut itu semuanya adalah tanah ulayat, gitu kan? Tanah ulayat. Jadi kalau tanah ulayat ya mesti kalau ditambang tanah ulayat ini tentu harus ada kontribusinya. Kepada daerah harus jelas kontribusinya. Kalau kita mengikuti aturan pusat, untuk pusat ada kontribusinya. Kalau berada di satu nagari itu harus mendapatkan manfaat dari tanah ulayat nagarinya, kan gitu. Nah, ini perlu kita atur berikutnya. Betul. Nah, ini jadi emang insya Allah undang-undang ini istimewa untuk Sumatera Barat dan kita diberi ya peluang untuk itu, ya kan? Ya, peluang untuk itu. Analisa saya ini adalah undang-undang spesial gitu ya. Dalam hukum disebut dengan ya lex spesialis itu. Undang-undang istimewa, undang-undang khusus yang diberikan ke Sumatera Barat yang memberikan kebebasan kepada masyarakat Sumatera Barat untuk menata dan mengatur kehidupannya secara agama, sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan seterusnya itu. Maka saya silahkan dengan Sosbud Hamkamda gitu ya. Sosial, ekonomi, budaya di daerahnya kita gitu. Baik, kita tentu berharap ini bisa segera hadir ya peraturan-peraturannya Roperda ya. Sehingga kita bisa eksekusi seperti harapan Mbak Dato tadi. Mungkin terakhir Mbak Dato penutup podcast kita pada kesempatan kali ini dari sisi kitanya sebagai masyarakat Minang, kira-kira apa hal terkecil yang langkah kecil kita bisa kita lakukan sehingga adat basandi syarak kitabullah ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Mbak Dato? Ya, yang pertama langkah kecil ya. Undang-undang ini perlu kita syukuri gitu ya. Nah, tentu ya makna bersyukur adalah tentu kita menjadikan ABS SBK ini sebagai landasan kehidupan kita, karena dari ABS SBK ini menegaskan, menguatkan ya, kita kembali mendeklarasikan diri kita bahwa kita orang Sumatera Barat, orang Minangkabau, pedoman hidupnya adalah syariat Islam. Dan pedoman hidup dan syariat Islam itu pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Nah, maka langkah kecil selagi ya kita sebagai orang Sumatera Barat ya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada masjid, kembali kepada nilai-nilai agama, maka itulah ABS SBK yang sesungguhnya. Jadi baik dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, mari kita kedepankan nilai-nilai syariat Islam ini dengan sebaik-baik mungkin kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah bantu kita, Allah tolong kita, kan gitu kan. Karena janji Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ya, jika penduduk suatu negeri
ya kan, pemimpinnya dan masyarakatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan keberkahan dari langit dan Allah hunjamkan dari bumi. Nah, itu yang kita harapkan di Minangkabau dengan filosofi adat bahasa syarat bahasa kitabullah. Gitu. Masya Allah, luar biasa di sana semua. Terima kasih Datuk Dr. Haji Budiman Datuk Melanogarang SAGMM atas kesempatan podcast kita kali ini. Rasanya pasti nanggung ya Datuk ya. Cuman memang pada podcast kali ini kita kasih tipis-tipis dulu, dan insya Allah jika ada lagi kesempatan kita juga akan hadir kembali membahas ABS-SBK dengan perspektif yang lebih luas. Terima kasih. Kalau kita simpulkan yang kita bahas itu baru rencana satu perda induk kan gitu ya. Satu. Iya. Turunannya akan ada bahasan sampai 20 bahkan lebih ya perda yang harus kita siapkan untuk mewujudkan ABS-SBK ini ke depan gitu. Oleh sebab itu ya pembicaraan kita ini masih mukadimah. Masih mukadimah. Mukadimah. Iya, masih mukadimah. Baik, kita akan lanjutkan lagi di lain waktu, Datuk. Terima kasih di sana semua sudah mendengarkan podcast. Insya Allah sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.